Karena insting untuk bertahan hidup, anak-anak ini sampai memakan kertas dan juga kotoran mereka. Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Kita terlahir dari seorang ibu. Sebagian besar dari kita, bahkan semua sih, bukan sebagian besar, semua orang yang ada di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini terlahir dari seorang ibu. Dan kita menyadari bahwa ibu selalu bisa menjadi sandaran, ibu selalu menjadi tempat untuk kita pulang. Dan kita menyadari bahwa ibu juga adalah orang yang akan kita ingat baik ketika kita sakit maupun bahagia. Yang kita tahu adalah ibu kita itu yang terbaik, ibu kita itu rela melakukan apapun demi kita, tidak peduli apapun juga konsekuensinya. Tapi gimana kalau seandainya ada seorang ibu, bukan seorang, tapi beberapa ibu yang justru membuat kita tercengang dan bertanya-tanya bahwa apakah mereka benar-benar seorang ibu? So yeah, time to tell the story I guess. Di sebuah kota yang bernama Kirov di negara Rusia, seorang bocah berusia 3 tahun ditemukan tewas oleh neneknya. Dan diketahui bahwa bocah ini yang berusia 3 tahun ini, oh by the way, gendernya perempuan ya guys. Bocah ini itu dia meninggal dikarenakan kelaparan. Hal itu disebabkan sang ibu pergi selama 1 minggu untuk berpesta tanpa menitipkan anaknya kepada siapapun. Jadi ini anak 1 minggu di rumah sendirian, tanpa makanan, tanpa ada yang jaga. Kronologinya adalah nenek dari anak perempuan ini yang bernama Irina Plenkina berusia 47 tahun datang mengunjungi rumah putrinya untuk bertemu dengan cucunya. Karena pada saat itu cucunya ulang tahun dan dia ingin memberikan hadiah untuk cucunya. Namun sayangnya pada saat dia datang, dia tidak bisa menemukan anaknya. Tapi dia menemukan cucunya sudah terbujur kaku dan tidak bernyawa. Akhirnya polisi pun datang, kemudian juga sang ibu yang bernama Maria Plenkina ini dicari dan dia hanya mengatakan bahwa dia itu pergi ke pesta selama 1 minggu. Dan seharusnya semuanya baik-baik saja, tapi pada buktinya adalah menurut Komite Investigasi Rusia bahwa Maria sengaja menutup dan mengunci pintu rumah agar anak ini tidak bisa keluar dan juga sengaja menutup keran air. Karena kalian tahu kan di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia, kita tuh kayak harus naher gitu ya, masak air buat minum, kalau nggak beli aqua. Mereka tuh bisa minum langsung dari keran, jadi udah steril lah gitu, udah bisa diminum. Nah, dia sengaja mematikan keran agar anaknya ini tidak bisa minum. Bahkan menurut penyidik pun si Maria ini tidak tampak menyesal maupun menangis atau khawatir tentang segala sesuatu hal. Dan yang buat aku terkejut adalah goyang dia. Maria ini mengatakan pada penyidik seperti ini guys ngomongnya, ya aku pergi, aku menutup air dan meninggalkan anak itu tanpa air dan makanan. Jadi jelas dia dinyatakan bersalah oleh penyidik dan dia dihukum masuk penjara, tapi aku nggak tahu berapa lama dia dihukum. Pada tahun 2016 di Ukraina, seorang ibu yang bernama Vladislava Trokimchuk berusia 23 tahun tega menelantarkan kedua anaknya hanya untuk pergi bersama kekasihnya. Kedua bersaudara ini, yaitu Daniel dan Anna, ditinggalkan oleh ibunya tanpa air dan tanpa makanan selama 11 hari guys. Dan untuk mempertahankan hidup guys, jadi gini ya, mereka tuh ditinggalin, rumah dikunci, tanpa makanan, tanpa air. Dan yang lebih parahnya lagi, kulkas itu dikunci juga. Kemudian juga bukan hanya itu aja, dapurnya pun dikunci. Jadi ini anak 2 ditinggalin di apartemen sehingga mereka tuh gak bisa nyari makanan sama sekali. Kemudian untuk bertahan hidup, yang namanya manusia punya insting untuk bertahan hidup kan. Ini anak-anak, kedua anak ini cuma makan kertas dan juga wallpaper yang ada di apartemen mereka, dan minum air dari vas-vas kotor, bahkan kotorannya sendiri guys.
untuk bertahan hidup. Tidak kuat dengan kesengsaraan yang terjadi selama berhari-hari tanpa makan dan minum, sang kakak Daniel meninggal dunia. Dan sebelum mereka ditemukan, sang adik Anna harus tinggal dengan jasad kakaknya yang sudah tiada selama 3 hari. Pada saat ditemukan, Anna dalam kondisi tidak sadarkan diri dan juga menderita busung lapar akut. Cuma aku nggak dapet info siapa yang menemukan Anna dan Daniel. Karena yang jelas yang menemukan mereka tuh bukan emaknya. Karena emaknya sama kekasihnya, ya. Have fun mereka. Sementara anaknya sendiri nih yang masih kecil-kecil malah tersiksa. Kemudian akhirnya, sorry aku harus pegang HP-nya kayak gini karena kalau nggak dia bakal kebek. Maklum, HP-nya jadul. Nah, akhirnya sang ibu ini dipanggil oleh kepolisian dan kemudian dia juga diinterogasi. Dan kalian tahu apa? Tidak ada rasa bersalah, seolah-olah itu sengaja. Bahkan pintu yang dikunci itu emang sengaja dikunci sehingga tidak bisa dibuka oleh siapapun dari dalam. Dan kalian tahu nggak guys? Bukan itu doang ya. Si ibunya ini yang bernama Vladislava ini, Ava kita panggil ya. Dia tuh kan sudah dituntut tuh. Udah mau masuk penjara kan. Dia tuh dituntut kalau nggak salah 8 tahun. Kemudian tuh dengan PD-nya dia tuh ngeposting gambar yang mengatakan bahwa anaknya ini sebenarnya menderita tumor yang mengancam nyawa. Dan itu dia lakuin hanya agar dia bisa banding. Ya, dia bisa banding. Jadi mungkin ibarat kata, jadi bukan kelaparan aja gitu yang menyebabkan si Daniel ini meninggal, melainkan bisa juga karena tumor. Justru kalau gitu bukan makin kejam, lu tahu anak lu sakit tapi lu tinggalin gitu loh. Kemudian selain itu juga dari postingan ini diduga dia tuh sengaja agar mendapatkan asuransi jiwa milik Daniel. Dajal nggak tuh emak? Dajal nggak nih? Kalau kata aku dajal sih. Dan asal kalian tahu ya, pada saat dia di-approve untuk dinaikin banding, dia tuh kegirangan bukan main. Dan sayangnya bandingnya berhasil, yang asalnya dia dihukum 8 tahun, sekarang dia dihukum jadi cuma 3 tahun. Aku nggak tahu nih, 2016 kalau dia dihukum berarti 2019 kemarin dia udah keluar. Oke guys, mungkin itu dia videonya. Kalau seandainya aku ingin minta kalau aku boleh berkomentar, jujur aja gedek sih. Apa susahnya sih kalau emang lo nggak mau ngurus anak, udah taruh di panti asuhan gitu loh. Jangan lo tinggalin di rumah dalam kondisi tidak ada makanan sehingga nih anak kehilangan nyawa. Kalau emang belum siap jadi emak-emak, belum siap jadi ibu, ya lo jangan macem-macem, jangan main-main. Kayak aku nggak habis pikir sih kok bisa gitu loh. Aku pribadi nih ya, jujur aja, anak usia 3 tahun kalau seandainya kita meleng aja, ya mereka ada yang tenggelam lah di bak, bukan di bak sih, di kolam. Karena beberapa waktu ada yang kayak gitu kan di sini, kayak tenggelam gitu di kolam. Itu tuh kita meleng, cuma meleng dikit doang. Kadang-kadang meleng dikit dia jatuh lah dari tangga, kalau nggak meleng dikit dia kejedot lah. Apalagi nih anak sendirian 3 tahun, gila. Otaknya tuh bener-bener nggak dipakai. Itu sih kayaknya udah bukan lagi dia ini bukan lagi dia mungkin depresi atau gimana. Itu terlalu banyak alasan, pada dasarnya sikapnya dia menjelek aja sih. Kalau menurut aku, sorry ya kalau ngejudge atau gimana. Basically cewek kalau sampai udah bisa kayak gitu berarti emang udah nggak bener aja nih cewek gitu loh. Itu mungkin komenan dari aku, emosi aku guys, maaf ya. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku harap kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan I'm sorry kalau seandainya aku ada salah kata, dan aku harap kalian dapat informasi terbaru mungkin atau sesuatu yang mungkin bisa menjadi hal menarik yang menurut kalian yang ada di video ini. Walaupun aku nggak tahu, mungkin juga nggak ada, tapi but ya, I'm just learning, aku cuma berusaha untuk belajar dan berusaha untuk terus memberikan video yang terbaik yang bisa aku buat. Dan ya, I think that's all. See you guys in my next video. Bye.